Selamat siang pemirsa, kabar terjadinya satu peristiwa pembegalan. Menurut informasi warga, korban Pak Sudira, disinilah pada malam itu terjadi pembegalan. Dengar nggak ada peristiwa beberapa hari yang lalu pembegalan di lokasi ini, Pak? Oh iya betul ada. Itu terjadinya hari apa, Pak? Hari Sabtu malam Minggu. Malam ini. Ada dengar ada satu peristiwa kriminal pembegalan, itu bener nggak, Pak? Oh iya dengar saya dengar. Itu TKP-nya di lokasi mana sih, Pak? Di lokasi. Ibu ngadengin tuh kamari-kamari ayah peristiwa begalnya, Bu? Eta aya kejadian begalan didinya di Kepuk. Terkait adanya peristiwa pembegalan di wilayah hukum Pagelaran beberapa hari yang lalu, Pak. Bisa dijelaskan, Pak? Nah, pemirsa, setelah Bang Kumis di TKP atau tempat kejadian perkara dibegalnya salah seorang warga Cisekut, saat ini Bang Kumis akan mencari informasi di mana alamat korban pembegalan tersebut. Ini nama saya Sudira, RT 2 RW 6 Desa Mekarsari, Kampung Pematang Jati. Nah ini Pak, ini bekas entah celurit entah parang, nggak tahu Pak ini bekasnya, tapi sekarang alhamdulillah udah mulai sembuh gitu. Ini tadinya nampak ini Pak, semua nampak. Kalau senjata tajam nampaknya hanya ada bekas-bekas goresan saja. Cuma Pak Sudira ini mungkin nggak kebal dengan siraman air, karena sampai Bang Kumis temui hari ini Pak Sudira masih pakai kacamata hitam. Pak, bisa dilihat kacamatannya, dibuka bisa nggak, Pak? Mohon maaf, Pak. Bisa. Nah, masih belum bisa ini ya, ini mata. Belum bisa melihat Pak, masih sakit Pak, rasa sakit mungkin kena air panas. Pak, masih, Pak. Selamat siang pemirsa, kabar terjadinya satu peristiwa pembegalan. Menurut informasi warga, korban Pak Sudira, disinilah pada malam itu terjadi pembegalan. Dan di bawah pohon mahoni Pak Sudira, menurut warga itu disinilah akhirnya warga menolong Pak Sudira pada malam. Nah, coba Bang Kumis mau nanya nih sama warga sekitar yang kebetulan ada di sini. Pak, selamat siang Bapak. Siang. Pak, bisa nama siapa Pak? Wawan. Warga sini Pak ya? Iya betul. Nah, Alamat Kampung Sinangsari, tapi disebutnya sih Kepuk, Desa Margagiri, Kecamatan Pagelaran. Pak, dengar nggak ada peristiwa beberapa hari yang lalu pembegalan di lokasi ini, Pak? Oh iya betul ada. Itu terjadinya hari apa, Pak? Oh, hari Sabtu malam Minggu. Malam ini, ada tuh malam Minggu, Pak ya? Sekitar jam 11. Jam 11. Pak, pada waktu itu Bapak mengetahui langsung apa ikut menolong juga, Pak? Ya alhamdulillah, dikarenakan ada di depan rumah saya, ya saya menolong juga. Berapa warga yang menolong itu, Pak? Ya sekitar 15 orang lah. Wow, berarti warga banyak ya, Pak? Iya. Nah, pada waktu Bapak begitu datang, itu awalnya tahu itu bagaimana, Pak? Ya si korban itu kan diikat di Hmm. pohon mahoni, dan matanya itu disiram air aki. Dia kan kita tolong, dia itu tolong, ya akhirnya warga pada datang. Ya setelah itu si korban itu pas dilihat itu lagi diikat di pohon mahoni gitu. Jadi dia itu udah, ya boleh dikatakan marah lah. Nah Pak, kondisi pada waktu itu ini kan banyak tiang-tiang lampu penerangan jalan, ini nyala nggak Pak? Udah lama mati, udah sekitar 1 tahun mati nggak nyala. Nggak nyala, Iya. akhirnya rawan. Terus Pak, apakah memang peristiwa-peristiwa seperti ini udah pernah terjadi sebelumnya Pak? Ya sering juga, sering. Berarti rawan Pak ya? Iya. Bahkan di dalam 2 minggu ke belakang ya sekitar 2 kali terjadi. Oh, sama pembegalan juga Pak ya? Kemarin terjadi juga motor seperti ya, yang korban itu. Nah terus Pak, itu diketahui oleh pihak kepolisian nggak pada waktu malam itu Pak? Ya diketahui, bahkan polisi dari Pagelaran, dari Polsek Pagelaran itu ada di telepon gitu. Oh, ada telepon warga Pak ya? Iya. Pak, harapan Bapak nih dengan lampu di kawasan Bapak gelap ini, harapannya bagaimana Pak? Ya harapan saya sebagai warga ya kepengennya sih
terang gitu, penerangan jalan itu aktif kembali gitu. Kenapa ini kok ada penerangan jalan tapi nyatanya nggak aktif, kenapa gitu, jadi pertanyaan juga sih bagi warga, padahal warga kepengennya terang gitu, biar aman lah. Oke Pak, terima kasih Pak ya. Ya, sama-sama. Jangan ya lampu jalan lampu penerangan jalan nih mak poek kene. Nah. Kejadian dia itu masuk ke mana? Waduh. Di nu begal teh ya. Coba nampaknya di sana terlihat ibu-ibu lagi ngobrolin masalah lampu penerangan jalan yang nampaknya jadi keluhan warga sekitar kayak. Nah, bisa Bu? Nami abdi Emah. Emah. Iya, alamat nanti mana ya? Alamat Tegal Papak. Tegal Papak. Ya. Lanjut tadi teh ya, perang saya ngadeng keur ngobrol ke masalah lampu. Mohon Pak, iya mohon nama aya batang etana ongkoh lampu. Nying mah nyala mah henteu. Laju rek rumah aja kejadian ieu itu saumpama dong begal teh ya, kerusuhan teh ya. Ja tengah ieu bae tengah hungi bae kejadianana. Eta pernah nyala Bu nya? Atau pernah keur itu nyala ngan sakedeung, Pak. Laju parem deui. Parem deui sampai ka kuari teh nyala-nyala deui. Ieu mah wayahna kana pemerintah pangnyalakeun eta lampu nu di jalan di ujung itu tuh Tarogong sampai arah ke Panimbang. Pangnyalakeun lampu Bu, penerang jalan. Ibu ngadengin teu kamari-kamari aya peristiwa begalnya Bu? Eta aya kejadian begalan di dinya di Kepuk. Mun gara-gara proyek Bu nya? Oh, selamat siang Bapak. Siang. Pak, nama siapa Pak? Saya Ajuk Pak. Ajuk. Iya. Ini alamatnya? Tegal Papak. Tegal Papak. Iya, Pak, Tegal Papak. dengar ada satu peristiwa kriminal pembegalan. Itu bener nggak Pak? Oh iya, dengar saya dengar. Itu sekitar jam berapa Pak? Sekitar jam 10:30 terjadinya. Oh, berarti masih sore Pak ya? Masih sore. Pak, harapan Bapak melihat lampu penerangan jalan yang padam. Ini harapannya apa Bang? Harapan saya sebagai masyarakat di sini ya, tolong dinyalakan lampu seperti biasa lagi gitu. Penerang jalan itu harus dinyalakan. Nah, biar masyarakat keadaan tenang lah kalau nyala lampu, jadi jangan sampai terlalu ada banyak kejadian hal-hal seperti ini gitu. Nah, pemirsa, setelah tadi siang Bang Kumis menelusuri jejak peristiwa dibegalnya seorang warga Ciseket di wilayah hukum Polsek Pagelaran, dan Bang Kumis sudah beberapa warga pun untuk diajak bincang-bincang terkait masalah pembegalan tersebut, dan sore ini Bang Kumis langsung menuju Polsek Pagelaran untuk minta konfirmasi terkait adanya peristiwa pembegalan. Dan nanti bagaimana ikutin terus bersama channel Bang Kumis Berbagi dari Pagelaran, Kabupaten Pandeglang. Channel Bang Kumis Berbagi bersama media Sorot Desa Indonesia mengabarkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Kumis. Selamat malam. Nah, kebetulan saya dari sore nih nunggu Bapak, mungkin Bapak sibuk karena ada acara pengamanan di final sepak bola Pak ya? Iya, tadi kebetulan kita sebelumnya melakukan pengamanan di Liga Margasana, dan alhamdulillah pelaksanaan kejuaraannya sampai final tadi aman, kondusif. Yang menang tim mana itu Pak? Oh, untuk yang menang itu dari Luna FC ya, Panimbang gitu. Dengan skor berapa Pak? Skor 1-0. Nah, 1-0. Itu berita olahraga nih Pak ya. Nah, sekarang kita ngomong-ngomong ke topik pembicaraan yang memang Bang Kumis sengaja datang Pak ya. Iya. Terkait adanya peristiwa pembegalan di wilayah hukum Pagelaran beberapa hari yang lalu Pak. Iya. Bisa dijelaskan Pak? Baik, kami dari Kepolisian Sektor Pagelaran, memang beberapa hari yang lalu itu kita menerima informasi dari masyarakat, ada ditemukan seorang laki-laki gitu kan di daerah Tegal Papak gitu. Itu usianya sekitar 55 tahun ya, diduga itu adalah bagian korban dari begal gitu. Kemudian dari tim Polsek Pagelaran itu mendatangi TKP, kemudian kita olah TKP, yang selanjutnya setelah mendapat perawatan medis gitu, di situ ditemukan ada semacam cairan ya, yang diduga itu dari cairan aki
gitu yang itukan ke korban gitu. Waktu itu korban dalam keadaan ya lemah ya, tidak berdaya, kemudian juga dia belum bisa berkonsentrasi untuk memberikan keterangan apa yang terjadi. Nah, setelah itu kita juga sempat mendatangin ke rumahnya untuk memastikan gitu sebetulnya apa yang terjadi gitu. Dari keterangan korban sendiri bahwa dia sebetulnya diikutin sebelum kejadian dia ditemukan di TKP itu diikutin oleh beberapa orang gitu, yang pada saat dia mengemudikan motor, kemudian motor berhenti dan dia mengaku bahwa disiram oleh air aki gitu kan. Kemudian dia juga tidak hilang kesadarannya, kemudian motor gitu kan dan handphone dibawa. Nah, terus gini Pak, pertanyaannya, di mana lokasi di situ kan gelap atau gimana Pak untuk penerangan lampunya Pak? Kalau untuk penerangan, Bang Kumis, ini terjadi di malam hari ya, sekitar pukul 22. Jadi kelihatannya kalau dilihat dari kondisi saat itu memang gelap gitu kan, tidak ada penerangan gitu. Pak, untuk baju sendiri kalau yang beredar di beberapa media itu kan berlumuran darah itu Pak, itu bagaimana Pak? Baju korban itu Pak? Nah, kita untuk pakaian yang digunakan korban saat itu kita amankan, kita mintakan di situ. Kalau dari penglihatan dari pengenalan dari kasat mata itu sepertinya gitu, ada memang cairan merah gitu ya, kemudian juga cairan yang berwarna juga kuning gitu kan. Artinya itu patut diduga berasal dari berasal dari darah ya gitu kan. Namun kita belum bisa memastikan bahwa kondisi gitu kan korban saat itu tidak ada luka sedikit pun gitu. Nah, terus kalau bicara kasus secara ini, pihak korban ada laporannya belum Pak? Untuk sampai saat ini Bang Kumis, untuk korban atau keluarganya belum melaporkan ya. Bahkan tadi cenderung bahwa kelihatannya ini adalah musibah buat dia dan dia tidak melaporkan itu kejadian ini. Nah, tetapi untuk bicara keamanan lingkungan Pak, ke depan itu bagaimana Pak? Nah, saya menghimbau kepada masyarakat tentunya untuk berhati-hati pada saat mengemudikan kendaraan baik R4 ataupun R2 khususnya yang melintas ke jalan-jalan yang memang rawan terhadap penerangan gitu. Pak, untuk upaya patroli sendiri Pak sebenarnya dilakukan sih Pak? Nah, terima kasih nih Bang Kumis. Jadi kita sebagai langkah ya bicara tentang kondisivitas dan keamanan serta kenyamanan untuk masyarakat dalam beraktivitas baik pagi, malam, sore. Nah, kita terhadap lokasi-lokasi yang kita anggap rawan, tentunya kita itu menjadi bagian yang kita lakukan patroli gitu, supaya memberikan rasa nyaman kepada masyarakat itu Bang Kumis. Oke, terima kasih. Terima kasih Bang Kumis. Salam sehat, salam. Nah, pemirsa, setelah Bang Kumis di TKP atau tempat kejadian perkara dibegalnya salah seorang warga Cisekut, saat ini Bang Kumis akan mencari informasi di mana alamat korban pembegalan tersebut, karena menurut informasi dia adalah warga Cisekut. Dan nanti Bang Kumis mau nanya-nanya ke warga sekitar yang memang lagi pada nongkrong di kawasan ini ya. Dan Bang Kumis terus berjalan untuk mencari informasi, dan nampak di sana ada sejumlah warga nih. Bang Kumis mau nanya-nanya di mana tempat tinggal korban begal yang telah terjadi kemarin malam itu. Nah, pemirsa, saat ini Bang Kumis mau menyelusuri di mana korban begal yang menurut informasi itu di kawasan Cisekut. Bang Kumis mau nanya nih ke salah satu warga yang memang warga sini. Selamat siang Bapak. Ya. Pak, nama siapa Pak? Nama saya Pak. Noris Pak. Warga sini Pak ya? Iya betul. Pak, denger nggak kemarin ada warga Bapak di sini yang kena begal Pak? Dengar sih dengar, cuman kronologisnya nggak bisa menjelaskan. Oh, kalau rumahnya di mana sih Pak? Rumahnya di kampung Pematang Jati. Pematang Jati. Nggak jauh dari sini Pak ya? Desa Mekarsari ya. Itu nama siapa Pak? Namanya Sudira kalau nggak salah. Oh, Pak Sudira ya? Oke, makasih Pak. Siap. Nah, ini nampaknya alamat yang dituju. Bang Kumis mau nanya lagi nih ke salah satu anak yang memang habis pulang sekolah nampaknya. Dek, nama siapa Dek? Fajrul Miftah. Alamat?
Alamat Kampung Benan. Kampung Benan. Iya. Ini habis sekolah ya? Iya, Kelas berapa, Dek? kelas 2 di SMP. SMP. Dek, di sana kan ada yang namanya Pak Sudira ya? Iya. Itu korban begal, betul? Tahu nggak alamatnya? Tahu sih, tapi belum tahu kalau bahwa itu begal. Oh, berarti alamatnya di sana deh ya? Iya. Bisa, ada yang mau lewat sana? Iya. Bisa antar Bang Kumis ikut ya di belakangnya ya? Iya. Nah, pemirsa, Bang Kumis mau ngikutin adek ini, mau menuju ke rumah korban begal. Ayo Dek, jalan Dek. Adek ini rajin, walaupun di kampung tetap pakai helm. Nah, ini rumah Pak Sudira, dan di sana ada beberapa orang. Bang Kumis mau nanya nih, Pak, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Pak, bisa mengganggu sebentar Pak? Oh, bisa Pak, bisa. Mohon izin mau nanya Pak, Iya Pak. apakah ini rumah Pak Sudira Oh, betul Pak. yang korban begal? Oh, betul. Di sini Pak ya? Iya. Kalau Bapak sendiri? Warga sini Pak, cuma lagi kebetulan saya habis pulang. Kemarin kan nggak sempet ngobrol panjang ya. Ada juga keperluan pagi-pagi, dia masih belum sadar pagi itu. Terus saya pergi, ini baru bisa nengok lagi. Oh, berarti Bapak Majenguk. sudah ngobrol panjang lebar dengan Pak Sudira? Tadi udah, Oh, gitu ya, Pak. udah ngobrol panjang lebar sama Pak Sudira, ya pengen tahu kronologis kejadiannya, ya ceritanya gimana. Alhamdulillah tadi dia udah sadar, ya cuman matanya belum bisa ngelihat, ya. Pak, setelah Bapak kan sudah ngobrol panjang lebar ya Iya, dengan peristiwa pembegalan ini, Bapak Iya. sebagai tokoh masyarakat, iya. barangkali ada sedikit komentar atau pesan bagaimana Pak kepada warga atau pihak kepolisian? Begini pesan saya ya terhadap pihak kepolisian atau pihak penerangan ya, karena Lampu. di situ ya lampu. Karena di situ sering terjadi dari dulu ya. Dari dulu itu banyak korban pembegalan di situ. Menurut saya di situ harus diadakan patroli rutin, Pak. Ya, karena hampir tiap minggu ya, sebulan sekali udah ada, pasti dari dulu di situ. Ya. Kedua kali penerangan harus dibenahi. Lampu jalan. Lampu jalan, Pak. Ya. Bisa nggak Ya, Pak? Antar saya ke Pak Sudira Oh, Pak? boleh Pak. Boleh, Oke. Pak. Nah, pemirsa sekarang Katanya udah saya Iya, diantar. udah duduk Pak. Ya. Saya akan ngobrol-ngobrol nanti sama Pak Sudira, diantar tokoh masyarakat seperti ini. Nah, oh ya. Nah, ini Pak. Ini pihak Pak Sudira namanya ya. Ini, Pak yang Sudira, korban. gimana kondisinya Pak Sudira? Ya alhamdulillah Pak, mendingan cuman yang ini mata aja Pak yang enggak ini Pak. Yang Nanti belum. Bang Kumis mau sedikit ngobrol-ngobrol Pak ya tentang peristiwa itu Pak, boleh Pak ya? Boleh. Ini nama saya Sudira, RT 2 RW 6 Desa Mekarsari, Kampung Pematang Jati. Bisa dijelaskan bagaimana sih awalnya sampai Bapak itu jadi korban pembegalan tersebut Pak? Di situ kayak nyalip lagi, nendang saya roboh. Nah, habis roboh, saya tergelimpang, langsung saya dikejar, ditumpahi air. Entah itu air apa, nggak tahu. Nah, di situ saya lama-lama panas, muka saya panas berburu sambil dipukulin, sambil dipukulin dengan kunci Inggris sama kunci yang buka peralon tuh, dia mukulin. Apa? Itu berapa orang Pak? Itu 6 orang. Berarti Bapak pada waktu itu duel. 1 lawan 6 orang. Iya, 6 orang. Di lokasi tok. Di lokasi lewat yang simpangan Ciomas. Pabrik tebu itu ya? Iya. Oke. Nah, ini Pak. Ini bekas entah celurit, entah parang, nggak tahu Pak ini bekasnya. Tapi sekarang alhamdulillah udah mulai sembuh gitu. Ini tadinya nampak ini Pak semua.